Jangan kemudian mengatakan, kok begini ya dunia? Emang dunia begini. Hazihiyat dunia. Dunia itu emang tempat kerusakan. Kok saya sakit-sakitan? Kan saya udah tahajud. Ya apa urusannya tahajud dengan sakit? Loh ada ustadz buat buku sehat dengan tahajud. Nah itu jualan dia. Ya, Nabi tidak pernah mengatakan tahajudlah kamu supaya sehat. Yang ada sumu tasihhu. Puasalah kamu supaya kamu sehat. Zikirlah kamu supaya kaya. Gak ada zikir begitu. Coba cari, ada gak lafaz begitu? Zikirlah supaya kaya. Gak ada. Zikir itu hanyalah jalan untuk menuju Allah SWT. Tapi di tengah jalan ini disambar oleh iblis. Orang zikirnya yang hanya harusnya untuk Allah, sekarang dia alamatkan kepada selain Allah. Nah, ini kesukaan antum nih ya. Zikir itu menarik rezeki. Annahu yajlibur rizqa. Zikir itu menarik rezeki. Cuma salah paham, rezeki itu tidak hanya yang zahir, ada yang batin. Yang zahir duit, rumah, tanah, pakaian, kendaraan. Ya. Ini beda nih ya. Ada orang zikir, saking banyaknya zikir, dia kemudian berkhidmat untuk zikir. Tapi dalam khidmat untuk zikir dia terhalang oleh kendaraan. Maka Allah lihat orang ini butuh kendaraan, Allah adakan kendaraan untuk dia. Lain dengan kita mau beli kendaraan, zikir dulu. Beda ya, modus. Ya, itu modus, thariqat al-modusiyah. Thariqat begini udah ketinggalan, ya. Pengen ini zikir, itu thariqat jadul, bukan thariqat ma'rifatullah. Thariqat begini Allah nggak ridho. Kamu zikir bukan untukku, tapi untuk kemauanmu. Kalau yang pertama tadi lain, dia khidmat untuk zikrullah. Dia kurang kendaraan, Allah adakan kendaraannya. Ya Basit, dia kurang pasangan, Allah nikahkan dia ya. Ente al-jomlowi nih. Dia kurang apa? Kurang makan, Allah cukupkan makannya. Itu kalau sudah khidmat ya. Dompetnya kurang tebal, Allah tebalkan dompetnya. Tapi jangan dimulai dari dompet. Dompet tipis nih, zikir dulu lah. Ini beda ya. Jadi orang ahli zikir nih nggak pantas mikirin mobil, nggak pantas. Orang ahli zikir nggak layak, nggak patut dia mikirin rumah, nggak patut. Orang ahli zikir nggak seyogyanya dia membicarakan dompet, nggak seyogyanya dia ngurus-ngurusan begitu. Allah yang urus, jamaah yang urus nanti. Allah ilhamkan kepada jamaah, jamaah ngomong. Disinilah ahli zikir diuji. Nanti antum yang khidmat zikir, ujiannya cuma dengerin aneh. Kita rajin zikir nih, buat majelis zikir. Allah ilhamkan seorang kaya, dia ngomong, Ustadz, Kiai, Buya, nanti kalau saya dapat rezeki, saya beliin rumah dan mobil. Nah, nanti begitu. Itu ujian. Allah sengaja tes case. Ditesnya orang, dia ahli zikir atau pengen sesuatu dalam zikirnya. Kalau dia ahli zikir, dia cuek aja. Kita digombalin orang ya. Orang kalau susah kan ngomong begitu. Tapi kalau udah punya, eman juga nih duit. Masa dibagi-bagi sama orang. Dia kan kerja ngapa-ngapain. Yang kerja aku, si ustadz cuma doa-doa doang. Gak usah lah, amplop aja lah 500. Ya salam. Minta kaya, ngasih amplop ustadznya segitu kan. Doanya minta dunia akhirat. Zikir itu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq kasilah, seperti pisau, seperti senjata. Sampai di tangan wali jadi karamat, sampai di tangan fasik jadi sihir. Sama-sama zikir, sama-sama zikir. Sampai dia orang nakal jadi pelet, sampai dia orang tamak, maka waqiahnya bukan untuk ketemu Allah, waqiahnya supaya ngumpulin harta. Dia rajin waqiah, rajin haji umrah,
Sampai sekarang di kampung kita masih banyak ilmu debus, nggak pakai sihir, cuma pakai sholat 2 rakaat, zikir sesaat, mereka langsung nggak kebakar. Tapi kita cek di luar itu nggak bisa dia ya. Itu cuma karena dia zikir, dia lagi ngamalin Bismillahirrahmanirrahim ya dulu, ingin bukti. Jadi dia lagi ngamalin ilmu Nabi Ibrahim. Ya Allah, saya pengen bukti kalau benar ayat ini, benar hadis ini, kalau siapa yang bersama Allah tidak ada yang menyakitinya, buktikan, aku ambil api, jangan bakar diriku. Betul. Dan saya punya guru itu. Coba, alhamdulillah ibu saya dulu larang. Almarhumah ibu saya mengatakan, kamu mau jadi apa? Gak usah belajar itu. Lalu ketemu guru kami yang lain, Maulana Kasril namanya, mau jadi emosional atau jadi penyabar? Saya jawab, ya penyabar lah. Kalau mau jadi penyabar, hindari ilmu-ilmu kebatinan, meskipun boleh secara hukum syariat. Maka saya nggak belajar ilmu-ilmu aneh, Pak. Nah, ada perasaan nyesel nggak dengan masa lalu? Kalau ada, berarti kolbunya masih sehat. Ya, semua kita punya masa lalu. Gak usah disebut-sebut ke orang, gak usah diceritain ke siapa saja, cukup kisahkan itu kepada Allah. Yani ketika Nabi SAW mengatakan an-nadamu taubah, menyesal itu tobat. Jadi ruh dari tobat itu ada penyesalan. Ini bedanya dengan istighfar. Istighfar itu cuma minta dihapus, tapi kalau taubah ada rasa menyesal. Jadi kayak kolbu kita remuk gitu rasanya. Kalau ingat, kolbu yang keras langsung menjadi pecah. Air mata pun bisa mengalir, air bulu roma pun berdiri kalau ingat. Oleh karena itu, dalam latihan zikir kami, biasanya sebelum zikir kita cek kolbu itu pakai taubat. Jadi ntar diajak yang hadir zikir itu, ayo kita istighfar. Jika kolbunya tersentuh oleh istighfar, berarti kolbunya masih sehat. Kalau enggak, berarti ada masalah. Istighfar ini juga harus spesifik. Jangan doa doang yang spesifik. Ini kan beberapa ustadz mengajarkan jamaah doa yang spesifik. Oke, sebelum kamu doa yang spesifik, istighfar juga spesifik. Jadi sebutkan kepada Allah, ya Allah saya punya dosa ini. Dalam hati kita ngomong. Nah itu yang disebut ngaku, menyesal. Ya. Dan saya yakin yang hadir termasuk saya yang berbicara ini tidak ada yang dijamin dari maksiat. Dulu, sekarang, nanti kita nggak tahu ya. Oleh karena itu buang-buang jauh rasa diri ini suci. Berarti kalau begini, orang-orang yang merasa sok suci itu kolbunya mati walaupun zahirnya taat. Orang yang merasa sok suci. Siapa lagi? Orang yang merasa paling benar. Orang yang merasa paling benar tidak akan pernah menyesali perbuatannya. Benar gak? Nah, ini sisi lain. Kalau tadi dosa zahir, sekarang dosa intelektual, dosa spiritual. Salah satu dosa spiritual, indikator kolbunya mati, dia tidak pernah menyesali pemikirannya, tidak pernah insaf, tidak pernah mundur merevisi kata-katanya. Seorang Rasulullah masih merevisi kata-katanya, apalagi cuma seorang ustadz, apalagi seorang pimpinan rumah tangga kah, suami istri. Kita harus membuang ego itu. Jangan sok perfeksionis mengatakan saya kalau begini ya begini. Itu namanya keras hati, bukan pendirian. Kalau jelas salah, katakan salah. Oh, berarti saya salah. Kok kolbu susah untuk mundur? Barangkali kita kurang mencahayai kolbu dengan nama Allah Al-Latif. Maka saya menyarankan diri saya sendiri dan antum semua baca nama Allah Ya Latif. Imamuna Abdul Hasan Asy-Syadzili menganjurkan baca Ya Latif, ya. Ya Latif. Itu 129. Baru ada efeknya. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai yang maha lembut, wahai yang maha halus. Mata dipejam, dipanggil Allah dengan hati. Dan rasakan kolbu kita akan lama-lama lembut, 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 lembut. Ya. Nanti antum akan gampang minta maaf.
Jadi orang yang susah minta maaf tuh ya latifnya kurang. Ya. Ini biasanya nih ibu-ibu ya selalu bener ya, kata bapak-bapak. Tapi saya ketemu kok perempuan yang gampang minta maaf. Tapi kalau kata kawan kita, kelar loh sama perempuan. Tapi itu bukan diskredit perempuan ya. Mungkin perempuan ini terlalu halus. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi Allah yang lebih halus, yang maha halus pun menyebut dirinya afuwun, ghafurun, ghafarun. Ghafurun, ghafarun. Allah menyebut dirinya afu, maha pemaaf. Bagaimana caranya? Zikir itu supaya connect kepada Allah. Ini nomor 2, tawa wujuda kulli syai. Coba segala sesuatu dilipat dulu, disimpan. Simpanlah segala sesuatu, lipat semuanya, taruh di saku, baru zikir. Artinya apa yang dilipat? Jadi memori kita tentang alam, tentang dunia, tentang pasangan, tentang pekerjaan, tentang masalah dunia bisa taruh dulu kalau zikir. Kalau enggak baru zikir, pikiran kita langsung macam-macam. Coba aja sholat Allahu Akbar, langsung macam-macam tuh. 1, 2, 3 itu kan hebat kan? Kalau mau cari inspirasi skripsi itu katanya. Termasuk ini Bu ya, termasuk berzikir untuk mencapai angka tertentu disingkirkan dulu. Angka itu cuma latihan, nggak boleh jadi tujuan. Nabi ketika mengajarkan angka 33, 100, 70 itu bukan tujuan. Nabi cuma lil misal, contoh. Sayyidah Sofia itu zikir di depannya ada biji kurma sama kerikil 4.000. Dia udah muter-muter itu berapa kali, tapi tidak jadi ini, cuma jadi media. Jadi angka itu cuma media, tujuannya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zikir, pejamkan mata, istirahatkan akal, fikiran, mulai sebut namanya. Ya Allah, kami merindukan. Wahai Rasulullah, jawablah salamku. Antum nanti akan merasakan getaran kolbu. Jadi kalau orang zikir jangan melotot aja gitu ya. Pejamkan mata. Kecuali sudah istiqomah, mata terbuka, mata terpejam rasanya sama. Karena kan Allah saat dibuka mata, dipejamkan sama. Cuma bagi kita yang masih belum terbiasa dengan mata ini mengganggu. Kita terganggu ada orang lewat-lewat lagi sholat. Berarti antum belum kasyaf. Ya. Terganggu nggak? Atau memang nggak sholat ya? Ada orang berisik, berarti kita terganggu oleh berisiknya dia. Berarti sholat kita baru dengan jasad, belum dengan kolbu. Kolbu itu dia nggak mau dengar kecuali Allah. Nama Allah. Hanya nama Allah yang mau dia dengar. Dan nama Allah itu banyak. Beberapa disebutkan di Quran 99. Itulah sarapannya kolbu.